Dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Jadi al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariyah. Kata Nabi kan gitu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila Bani Adam itu meninggal, inqata'a amaluhu, maka terputus semua amalnya. Illa min thalathin, kecuali dari yang 3. Siapa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ya. Sedekah yang kita lagi masih hidup, kita bangun pesantren, kita bangun masjid, kita bangun lembaga pendidikan, ya, atau sarana-sarana yang berkepentingan untuk umat, untuk masyarakat, ya, menjadi wakaf itu menjadi sedekah yang mengalir pahalanya kepada si mayit ketika kita sudah meninggal nanti sampai hari kiamat. Apalagi yang mengalir lagi itu al-ilm yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu selama ilmu itu terus diamalkan orang, kita ajarkan lagi, itu akan terus menjadi tabungan amal bagi orang yang meninggal. Ketika masa hidupnya dia amalkan ilmu itu, dia ajarkan ilmu itu. Setelah dia meninggal, ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dengan ilmu itu orang lain menjadi lebih baik. Jadi ustadz di mana saja juga boleh. Ya, tapi kita core-nya masjid. Karena masjid ini adalah masjid rumah Allah. Siapa yang memakmurkannya, siapa yang hatinya ya muta'allaqun bil masajid, terikat dengan masjid, itu adalah pasti orang-orang yang soleh, pasti orang-orang yang beriman yang baik. Karena hatinya terikat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Ya. Sab'atun yuzilluhumullah, ya, yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari kiamat 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari itu panas sekali, matahari kira-kira 1 jengkal sama kita, kira-kira panasnya gitu. Semua orang merasa kepanasan. Tapi ada 7 golongan yang tidak merasa kepanasan, dinaungi oleh Allah. Ya. Dinaungi itu artinya teduh dia. Ya, dinaungi, tidak merasa kepanasan, sejuk dia. Siapa 7 golongan itu? Yang tidak ada pada waktu itu hari kiamat, tidak ada naungan yang lain kecuali naungan Allah. Tidak ada payung di sana, tidak ada pohon di sana, ya, tidak ada mendung di sana. Panasnya, masya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Tapi 7 kelompok ini dinaungi oleh Allah. Siapa salah satunya? Pertama, imam yang adil, kan gitu. Salah satunya adalah pemuda-pemuda atau laki-laki yang hatinya muta'allaqun bil masajid, terikat dengan masjid. Ya. Nah, kita inilah termasuk dalam golongan-golongan itu mudah-mudahan. Jadi kita tahu tujuan kita di sini. Supaya selesai nanti dari sini, hati kalian terikat ke masjid, selalu aktif di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita terus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu. Ya, kita di pagi yang cerah ini Allah masih berikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita, iman kita, Islam kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saat kita nanti semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat, teriring salam malah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya,
ya para tabi'in dan umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau yang maksimal telah mereka kerjakan, kita ikuti, dan kita juga berusaha maksimal untuk mengikuti sunnah mereka. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan di akhirat kita nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi. Dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya. Jadi al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariyah. Kata Nabi kan gitu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila Bani Adam itu meninggal, inqata'a amaluhu, maka terputus semua amalnya. Illa min thalathin, kecuali dari yang 3. Siapa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah yang kita lagi masih hidup, kita bangun pesantren, kita bangun masjid, kita bangun lembaga pendidikan, ya, atau sarana-sarana yang berkepentingan untuk umat, untuk masyarakat. Ya, menjadi wakaf itu menjadi sedekah yang mengalir pahalanya kepada si mayit ketika kita sudah meninggal nanti sampai hari kiamat. Apalagi yang mengalir lagi itu al-ilm yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu selama ilmu itu terus diamalkan orang, kita ajarkan lagi, itu akan terus menjadi tabungan amal bagi orang yang meninggal ketika masa hidupnya dia amalkan ilmu itu, dia ajarkan ilmu itu. Setelah dia meninggal, ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dengan ilmu itu orang lain menjadi lebih baik. Ya, mendapat manfaat dari ilmu. Maka ilmu itu akan selama diajarkan terus diamalkan terus mengalir kepada yang mengajarkan. Ini juga kemudian jadi ilmu yang yuntafa'u bihi, beramal yang bermanfaat ilmunya. Lalu yang ketiga, anak yang soleh. Nah, jadi balik kita kepada ini mudah-mudahan ini semua, maka kajian-kajian kita di sini termasuk pada waktu yang lalu kajian itikaf, ya, itu kita rekam, itu menjadi bahan warisan-warisan yang baik pada generasi-generasi berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan kalian juga nanti ya begitu. Ketika kalian nanti menjadi kiai-kiai, menjadi ustadz-ustadz, menjadi apa? Ilmu kalian amalkan. Ya, nggak usah dicatat lah berapa manfaat dunianya, itu nggak usah, biar Allah nanti yang, nggak usah takut, kita ikhlas saja, ya, insya Allah pasti akan bermanfaat tentunya. Kalau kita ikhlas, insya Allah pasti akan bermanfaat. Itu sebagai pengantar awal, mudah-mudahan. Nah, sekarang kaji kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah bahas, ya, tentang tujuan pesantren kita. Tujuan pesantren kita kemarin kita sudah bahas. Yang satu, tujuan pesantren kita itu kan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin, imam-imam, yang minimal imam masjid. Jadi, tujuannya kemarin ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Ya, tujuan khusus, kalian ada di sini, kami ingin didik kalian, ya, kita bentuk kalian supaya jadi imam-imam, pemimpin-pemimpin masjid, imam-imam masjid. Sedikit lebih tinggi lagi menjadi ustadz-ustadz di masjid. Mengapa kita pilih masjid? Ya, karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Ya, sangat khusus dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang pasti orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang pasti beriman. Begitu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ata zakah, berikan zakat. Walam yakhsha illallah. Orang yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam-imam. Tujuan kemarin kita udah bahas. Ya, dan jadi ustadz minimal mengajar. Mengajar apa? Ya, mengajar Al-Qur'an. Ya, mengajar Islam. Apa aja yang kita bisa ajarkan. Kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi, walau satu ayat. Dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Terbaik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an di sini. Wa 'allamah, kita mengajarkan. Nah, jadi karena itu pada hari ini kita lebih spesifik, ya, untuk membahas tujuan itu. Biar kalian tahu nanti, oh, saya di sini, apalagi masih ada beberapa yang santri-santri baru ini,
Ya tahu, oh termasuk juga santri lama, refreshing kembali. Ngapain kita berada di tempat ini? Untuk apa kita berada di tempat ini? Kalau kita tahu tujuannya, tahu arahnya, oh tahu, oh begini. Sehingga nggak salah jalan nanti. Ya, atau mungkin salah tempat. Kamu di sini mungkin salah tempat. Kayaknya ini nggak cocok dengan saya ya, nggak ada masalah. Gitu loh. Ya, nggak ada masalah kok nggak cocok. Oh ternyata saya bukan mau jadi gini, saya maunya jadi yang sono, ya nggak apa-apa. Ya, jadi supaya tahu duluan, dari awal-awal sudah tahu, oh saya berada di pesantren ini, pesantren Hilal Bogor ini untuk dididik menjadi imam-imam masjid, menjadi ustadz-ustadz di masjid. Minimalnya, ya, jadi ustadz di mana saja juga boleh, ya. Tapi kita core-nya masjid, karena masjid ini adalah masjid rumah Allah. Siapa yang memakmurkannya? Siapa yang hatinya ya muta'allaqun bil masajid, terikat dengan masjid, itu adalah pasti orang-orang yang soleh, pasti orang-orang yang beriman yang baik. Karena hatinya terikat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Ya. Sab'atun yuzilluhumullah ya, yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari kiamat 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari itu panas sekali, matahari kira-kira 1 jengkal sama kita, kira-kira panasnya gitu. Semua orang merasa kepanasan. Tapi ada 7 golongan yang tidak merasa kepanasan, dinaungi oleh Allah. Ya, dinaungi itu artinya teduh dia. Ya, dinaungi, tidak merasa kepanasan, sejuk dia. Siapa 7 golongan itu? Yang tidak ada pada waktu itu hari kiamat, tidak ada naungan yang lain kecuali naungan Allah. Nggak ada payung di sana, nggak ada pohon di sana, ya, nggak ada mendung di sana. Panasnya, masya Allah, nggak bisa kita bayangkan. Tapi 7 kelompok ini dinaungi oleh Allah. Siapa salah satunya? Pertama imam yang adil, kan gitu. Salah satunya adalah pemuda-pemuda atau laki-laki yang hatinya muta'allaqun bil masajid, terikat dengan masjid. Ya. Nah, kita inilah termasuk dalam golongan-golongan itu mudah-mudahan. Jadi kita tahu tujuan kita di sini. Supaya selesai nanti dari sini kalian akan hati kalian terikat ke masjid, selalu aktif di masjid. Ya, jadi imam, jadi ustadz, memakmurkan masjid. Ya, jadi biar tahu. Ya, jangan sampai santri-santri pesantren imam di sini ya, keluar dari sini malah jauh dari masjid. Sibuk apapun kita, sehebat apapun kita dalam dunia kita, tetap hati kita, kegiatan kita fokus di masjid. Kalau orang yang sudah hatinya terikat ke masjid, 5 waktu akan selalu berada di masjid. Hatinya selalu ingat masjid. Begitu azan, langsung tergerak untuk datang ke masjid. Kita laki-laki. Apalagi rumah kita menjadi tetangga masjid. Gitu. Ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid, katanya. Tidak ada sholat orang-orang yang berada di sekitar masjid rumahnya, li jaril masjid, tetangga-tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali di masjid. Nah, jadi kita makmurkan masjid. Ya, jadi biar tahu itu tujuan kita menjadi imam-imam, jadi ustaz-ustaz, ya, memakmurkan masjid insyaallah. Keluar dari sini kalian hati terikat ke masjid. Azan bersegera masjid. Adzan di mana? Bahkan hatta dalam perjalanan pun. Ya, kalau memang tidak waktu kita memang baik, begitu kita lagi di jalan dengar suara azan, mampir aja di masjid. Salat kita di masjid. Nah, kita latihan. Ya, walaupun ada rukhsah untuk kita tidak sholat di masjid karena kita dalam perjalanan, tapi karena hati cinta ke masjid, tetap kita ke masjid. Ya, jangan sampai orang yang malas ke masjid, bab meninggal baru disolatkan di masjid. Ya, jadi matinya, jangan nanti repot, marah dia nanti, bangun dia marah dia nanti. Ngapain kalian bawa aku ke masjid? Hidup aja aku nggak pernah ke masjid, masa mati kalian bawa aku ke masjid? Marah. Bangun dia repot kita nanti. Betul atau betul? Ya kan? Repot, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba udah mati dibawa ke masjid, disolatkan di masjid. Bangun dia
Ini sebagai apa namanya? Bahasa kita apa ya? Lucu-lucuan tapi juga oh iya juga ya. Ya, jadi gak pernah ke masjid, mati kita paksa pula di masjid. Jangan sampai. Ya, sampai ada keterangan mengatakan, ya ada bilang pepatah, ya jadilah Anda menjadi ya bahasa kitanya sholat di masjid, sering-seringlah berada di belakang imam sebelum Anda berada di depan imam. Kalau dalam keterangan yang lain, sholatlah sebelum disolatkan. Ya, sering-seringlah berada di belakang imam. Saya sholat jamaah sebelum di depan imam. Kalau depan imam berarti apa? Meninggal, mati, disolatkan. Balik kepada yang tadi. Ya, jadi gitu. Itu tujuan utama. Nah, sekarang kita masuk supaya jadi begitu kita lihat lagi pelajaran kita yang kemarin. Ya, tujuan kita di sini. Tujuan pesantren Hilal, ya, Bogor kita sini. Ya, di sini kita adalah menghasilkan, ya, mendidik pemimpin, imam masjid. Jadi kemarin kan ada tujuan khusus, ada tujuan umum kan. Nah, tujuan khususnya menjadi imam masjid, menjadi ustadz di masjid, ustadz masjid, ustadz atau pengajar lah, ya, pengajar di masjid. Ya, ini tujuan utama kita. Adapun tujuan umumnya, tujuan tambahannya yang menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat, pemimpin, imam-imam di masyarakat. Pemimpin itu, imam itu pemimpin di masyarakat, di mana saja kita berada. Nah, ini yang kita bahas khusus hari ini. Ya, ini akan kita bahas khusus hari ini. Ya, jadi biar tahu, biar kalian tadi harapannya selesai dari sini, kalian jadi imam masjid, menjadi ustadz di masjid, amalkan ilmu supaya bermanfaat ilmu itu. Ilmu itu manfaatnya dua, bukan hanya kita untuk ngajarin orang lain, bukan sekadar mendakwahkan orang lain, tapi juga pada hakikatnya kita mengajarkan diri kita sendiri. Pada hakikatnya kita mendakwahkan diri kita sendiri. Ya, jadi gitu. Jadi adalah sangat naif ada orang yang ngajarin orang lain, ngasih tahu orang lain, mendakwahkan orang lain, sementara dirinya berbeda dengan apa yang dia ucapkan, berbeda apa yang dengan dia ajarkan. Itu naif sekali. Malah dalam Al-Quran Allah membenci orang-orang yang demikian. Dalam surat keberapa? As-Saff, ya, ayat 61, ya ayyuhalladzina amanu, ayat 2 itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kebencian di sisi Allah, orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Jadi bohong. Jadi begitu, jadi bohong nanti. Menyampaikan, tapi dia nggak kerjakan. Ya, nggak apa-apa kita belum kerjakan. Ya, nggak apa-apa kita belum kerjakan. Oke lah. Tapi once sekali kita sampaikan, kerjakan. Istilah saya, sampaikan apa yang sudah Anda kerjakan dan kerjakan apa yang sudah Anda sampaikan. Nah, begitu. Sampaikan apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kita lakukan, sampaikan. Dakwah itu gitu. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang belum kita kerjakan. Nanti kata orang omdo. Tahu omdo nggak? Ngomong doang. Istilah kerennya NATO. Apa NATO? Apa NATO? No action talk only. Nah, NATO itu gitu. NATO. Ya. Biar agak keren. Onda itu NATO. Ya. No action
talk only. Nah, gitu. Apa arti no action talk only? Ya tadi, no action, tidak ada tindakan, ngomong doang. Nah, itu istilahnya NATO, kerennya. Bahasa kitanya. Jadi begitu. Nah, jadi balik kita ke barasan. Jadi imam masjid. Jadi imam kita. Nah, ini kita kedalami. Jadi ustadz di masjid, jadi imam di masjid. Dia harus sampaikan, ngajar di masjid. Nah, minimal menyampaikan ilmu itu saya bilang tadi. Yang namanya imam masjid pasti rajin ke masjid. Yang namanya ustadz di masjid pasti ngajarin orang. Sebelum ngajarin orang, dia harus bisa ngajari dirinya sendiri. Nanti kita bahas itu. Jadi menyampaikan ilmu itu bedanya dengan memberi uang, ya, atau memberi barang. Kalau kita memberi barang dalam konteks zahirnya ya, kalau dalam konteks imannya ya mungkin lebih tinggi lagi. Kalau kita memberi barang, ya, kita punya satu apel, kita kasih orang lain satu apel, maka apel kita hilang, nggak ada, kita kosong, orang apelnya bertambah. Ya, kalau kita punya satu barang, kita kasih sama orang, ya orang bertambah barang kita nggak ada. Itu barang. Tapi kalau ilmu beda. Kalau kita punya satu ilmu, kita kasih orang satu ilmu kita nggak hilang. Beda dengan barang. Malah ilmu kita nambah. Jadi kalau satu dikasih satu semua orang, harusnya kan kalau barang kan satu kasih satu, ya kalau kita kasih sama orang satu, ya kita kosong, gitu loh. Ini barang. Tapi kalau ilmu lain, ya kita punya ilmu satu, kita kasih orang satu, kita tetap punya satu, bukan satu nambah satu lagi, bahkan bisa lebih. Nah, jadi bisa berapa? Bisa 3 nanti minimal kalau kita jumlahkan nih. Kalau di sini kan tetap 1. Nah, itu ilmu. Makin kita ajarkan, nambah ilmu kita. Makin kita ajarkan, nambah ilmu kita. Itu bedanya ngasih ilmu dengan ngasih barang. Dalam konteks zahir ya. Tapi kalau dalam konteks batin, ya kalau kita sedekahnya ikhlas, dikali 10, itu lain lagi bab. Jadi balik kalau kita ngajarin orang, makanya kembali saya bilang dalam konsep awal. Ya, kalau kita ngajar orang, itu pada akhirnya kita bukan ngasih orang ilmu, kita dapat ilmu itu lagi, bukan bertambah ilmu kita. Tapi dengan syarat ilmu itu nanti harus kita amalkan. Jangan sampai kita mengajar, kita dakwahin orang lain, kita ngasih tahu orang lain, kita sendiri tidak mengamalkannya sebenarnya. Allah marah nanti. Makanya prinsip saya mengatakan dalam konteks dakwah, dalam konteks memberikan ilmu, ajarkan apa yang sudah kita amalkan, kita kerjakan. Ya, supaya jangan ngomong doang. Tapi kalau nggak bisa, kadang-kadang kan ada juga hal yang kita belum kerjakan. Ya, ada yang belum kita kerjakan. Ya, nggak apa-apa, boleh kita mendakwahkan, menyampaikan ilmu yang belum kita ketahui, begitu kita sudah sampaikan, amalkan. Supaya tidak jadi kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, supaya Allah enggak marah sama kita. Ya, jadi gitu. Jadi, sampaikan apa yang sudah kita kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kita sampaikan. Itu. Coba dicatat jadi moto kita. Jadi moto dai itu gitu. Supaya Allah nggak marah. Karena kalau kita menyampaikan apa yang nggak kita kerjakan, Allah marah. Jangan berbohong, kita bilang sama orang lain, dia tukang bohong. Jangan mencuri, dia nyuri. Jangan pacaran, dia pacaran. Jangan korupsi, dia korupsi. Gimana? Kerjakanlah sholat, dia nggak sholat.
rajin ke masjid, ya dia nggak ke masjid. Gimana mau kayak gini? Ya, jadi kalau kita menyampaikan apa yang tidak kita kerjakan, orang bilang, lu aja nggak begitu, nggak ada nilai dakwahnya. Jangan-jangan nilai dakwah itu, nilai ilmu itu menjadi merosot. Lu aja nggak ngerjain, ngomongin lu, kata orang begitu. Bisa merendahkan atau melemahkan dakwah kita sendiri. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan, pantas kita nyampaikan, kata orang. Oh iya, dia udah ngerjain, wajar dia ngasih tahu. Termasuk juga sama anak-anak kita nanti, kalian kan bakal jadi bapak-bapak, menjadi suami, ngasih tahu anak, ngasih tahu istri, tapi beda. Ya anak kita memang nganggut-nganggut dalam hati dia, bapak aja kayak gitu kok. Bapak aja nggak sholat ke masjid, bapak nyuruh kita, sholat ke masjid, kita suruh anak kita. Kalaupun dikerjakan anak itu mungkin terpaksa dia, baru bapak nggak ke masjid. Namanya nggak ke masjid. Gimana dia mau nyuruh orang ke masjid? Orang di sini nggak ke masjid. Ya, kita ngajak orang, nyuruh orang, kita nggak ngerjain, orang kan nggak mau. Nah, jangan merokok kok ya, kita bilang sama anak kita. Ditengoknya bapak tiap hari, basbus. Gimana? Mana kita mau larang anak kita merokok? Jangan merokok, orang kita merokok. Kita marahi dia. Dalam hati dia, bapak aja merokok tiap hari. Malah banyak bapak, 3 bungkus. Aku cuma 1 batang katanya. Ya bisa kita melarang orang jangan melakukan sesuatu sementara kita mengerjakannya, atau kita menyuruh orang mengerjakan sesuatu sementara kita tidak mengerjakannya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi kabur maktan nanti. Jadi kita mendakwahi orang pasti lebih kuat dia akan menjadi dakwah bagi diri kita sendiri. Nah, saya bilang tadi, kita belum kita kerjakan. Ya, orang belum haji, dakwah haji ya nggak apa-apa, tapi harus segera kita untuk pergi haji. Itu saya bilang nggak apa-apa. Ada juga yang nyeleneh. Masa gitu Ustaz? Masa semua yang harus kita sampaikan harus kita kerjakan? Kalau gitu nanti gimana? Sampaikan tentang kematian harus mati dulu dong. Ya memang ada bab-bab yang memang nggak mungkin yang ada yang harus kita ya kalau bab tentang kematian ya harus kita sampaikan karena itu bagian dari ayat, bagian dari hadis, nggak mungkin kita alami. Kalau udah kita alami ya nggak bisa kita dakwahin dong. Ya jadi apa? Sampaikan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang tidak kita kerjakan, tapi begitu kita sudah sampaikan, kerjakan apa yang kita sampaikan. Banyak kali istilah-istilah begini. Ya, jadi begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kembali kepada yang tadi. Ya, kita semua jadi imam-imam, tapi makanya pada kesempatan kali ini kita bahas apa? Sebelum kita menjadi imam di masjid, Nah, makanya program pesantren kita utamanya memang ini. Tapi sebelum mencapai yang 2 ini, kita harus menjadi imam bagi diri sendiri dulu. Nah, ini dia nih, imam, pemimpin bagi diri sendiri. Ini dulu sebelum menjadi ini. Makanya program utama kita di sini yang kemarin kita bahas, program utama kita apa kemarin di sini? Program pelajaran yang lucu lah. Program utama pesantren kita apa? Bikin orang sadar. Sadar itu apa? Orang sadar itu adalah orang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Buka pelajaran kemarin. Jadi sebelum memimpin orang lain, sebelum ngajarin orang lain, sebelum mendakwahin orang lain, kita harus ya mimpin diri kita sendiri dulu. Siapa orang yang bisa mimpin diri sendiri? Ya orang yang sadar. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain sementara kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Jadi gitu. Jadi pemimpinlah dulu kita dari diri kita sendiri. Nah, supaya yang tadi saya bilang, supaya jangan ngomong doang. Kita mau menyuruh orang lain sementara kita tidak bisa menyuruh diri kita sendiri, ya nggak bisa lah. Makanya program utama kita di sini yang tujuannya itu
Tujuan itu, misalnya tujuan itu jauhnya ya, besar tujuan itu jauhnya. Ya. Tapi untuk bisa mencapai tujuan itu ada tujuan jangka pendeknya di sini, targetnya, programnya. Apa program kita di sini? Apa targetnya? Kau lulus di sini. Ya, kalian lulus di sini nih targetnya apa? Jadi orang sadar. Itu dulu pertamanya. Karena tidak bisa kita memimpin di masjid, tidak bisa jadi ustadz di masjid sebelum kita bisa memimpin diri kita sendiri. Pimpinlah diri kita sendiri dulu. Kan Nabi bilang begitu. Kita ini semua pemimpin. Kullukum ra'in. Kalian itu semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kalian pimpin. Kita ini semua pemimpin. Laki-laki biar perempuan semuanya pemimpin. Semuanya kita khalifah. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya ra'in. Pemimpin. Ra'in. Ra'in itu pemimpin. Ra'in. Ra'in. Ya. Ra'in itu pemimpin. Dalam bahasa lain imam. Bahasa lainnya ra'in. Kalau bahasa Al-Quran namanya apa? Khalifah. Khalifah itu pemimpin. Walaupun suka ditarik sekarang pemimpin negara, enggak harus pemimpin negara, pemimpin yang kecil pun dia khalifah juga. Macam kita ini khalifah, khalifatullah fil ar. Kita ini adalah khalifatullah fil ar. Kita ini adalah pemimpin-pemimpin di bumi ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan khalifah itu wakil. Jadi kalau khalifah Allah ya wakil Allah di muka bumi. Ya, sahabat-sahabat itu macam Abu Bakar itu dinamakan khalifatul Rasul, wakil-wakil Rasul, pengganti Rasul. Itu kalau kita tarik dalam bab negara, ya. Tapi kita ini semua adalah pemimpin lagi. Jadi sebelum jadi, makanya program utama kita di sini tujuannya itu tujuan itu jangka panjang, jauh. Tujuannya nanti tamat dari sini kalian menjadi imam-imam. Itu tujuan kita. Itu namanya tujuan. Tapi program kita di sini misinya, ya, program utamanya itu adalah menjadikan kalian ini sebagai pemimpin-pemimpin diri kalian sendiri. Jadi orang sadar namanya. Jadi orang sadar itu adalah orang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Tambah yang kemarin tuh. Siapa orang sadar? Siapa orang sadar? Orang yang kemarin kan? Kalau kemarin, definisi kemarin, sekarang tambahannya. Apa definisi kemarin? Orang sadar itu orang yang akal dan hatinya hidup. Nah, itu kan kemarin. Kemarin definisi yang beberapa waktu yang lalu. Jadi program utama kita, jadi beda tujuan, beda program utama ya. Dan dari program utama ini menghasilkan tujuan. Kalau tujuan itu jangka panjang. Jadi kalau tujuan itu ini jangka panjang. Ya. Kalau program ini menghasilkan tujuan jangka pendek. Jangka pendek. Jadi program-program kami di sini, program-program kita di sini adalah bagaimana kalian menghasilkan kalian orang-orang yang sadar. Orang yang sadar, program sadar. Siapa orang yang sadar? Kalau yang kemarin, orang yang hati dan akalnya ini hidup. Hidup itu artinya jalan terus gitu loh. Akalnya hidup, hatinya hidup. Namanya orang sadar. Selalu pakai akal. Maka dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Pakai akal kau. Bahasa kami itu kayak gitu. Bahasa kita kayak gitu. Afala ta'qilun. Dalam terjemahannya, apakah kamu tidak memikirkan?
atau memahami. Kalau bahasa kitanya apa? Afala ta'qilun itu pakai akal kau, pakai akal kalian. Afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak memikirkan? Bahasanya pakai pikiranmu, bahasa kita begitu. Berarti orang yang menggunakan akal dan pikirannya dengan baik pasti selamat, pasti sukses, pasti bahagia. Orang yang menggunakan akalnya dengan baik, hatinya dengan baik, itu pasti orang yang sukses. Akal dan hatinya istilah kita hidup. Hidup itu berarti dipakai, bergerak, bekerja. Banyak orang akal dan hatinya nggak hidup, mati, nggak dipakai. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, ya, pada pertemuan-pertemuan ini sebagai pengantar saja dulu. Nanti apa yang dimaksud dengan akal yang hidup itu? Bagaimana cara nanti menghidupkan akal dan hati itu? Banyak orang nggak menggunakan akal dengan baik, walaupun kita bilang dia berakal, tapi tidak digunakan dengan baik. Contoh sederhana, ya saya bilang tadi, tahu orang mencuri nggak boleh, berzina nggak boleh, mencuri nggak boleh, beriba, membunuh, semua itu nggak, berbohong nggak boleh. Tapi dikerjakan juga, itu berarti namanya apa? Nggak berakal, nggak pakai akal. Kalau pakai apa? Nggak akan dikerjakan. Akalnya bilang nggak baik, mencuri nggak baik, apa semua nggak baik. Kenapa dikerja? Berarti nggak pakai akalnya. Kalau dipakai akalnya nggak akan dia kerjakan. Jadi orang yang pakai akal dengan hati itu pasti apa? Yang baik dia kerjakan, pasti apa? Yang buruk dia tinggalkan. Itu berarti orang pakai akal dan hati. Berarti kalau ada orang yang baik tidak dikerjakan, yang buruk malah dikerjakan, itu berarti tidak menggunakan akal dan hati dengan baik, dengan benar. Berarti akal dan hatinya mati, nggak hidup. Maka dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu hanya bermanfaat bagi orang yang hati dan akalnya hidup. Liundhira man kana hayyan, kata Allah dalam surat Yasin. Al-Quran itu hanya bermanfaat man kana hayyan, orang yang hati dan akalnya hidup. Man kana hayyan itu maksudnya orang, dikatakan apa? Orang yang hidup. Hidup apanya? Hidup hatinya. Orang kafir itu badannya hidup, tapi mengapa Quran tidak bermanfaat bagi mereka? Mengapa? Orang kafir itu Quran tidak bermanfaat bagi mereka. Ya karena akal dan hatinya mati. Orang kafir itu orang akal yang hatinya mati, nggak hidup orang kafir itu. Akal nanti sama kayak binatang, sama akhirnya sama seperti tidak berakal dan tidak berhati. Binatang kan tidak berakal, nggak berhati. Makanya binatang tuh nggak bisa menimbang, nggak tahu dia mana baik yang buruk, sikat aja semuanya. Binatang kan begitu, orang kafir tuh begitu. Orang yang akal dan hatinya nggak hidup, orang zalim, orang kafir, orang fasik, itu adalah orang yang akal dan hatinya nggak hidup. Kenapa? Kalau dia akal dan hatinya hidup, pasti dia akan tinggalkan kekafirannya, pasti akan tinggalkan kefasikannya, pasti dia akan tinggalkan kezalimannya. Itu berarti akal dan hatinya hidup. Maka Al-Quran selalu, Al-Quran itu apa? Untuk menghidupkan akal dan hati. Jadi balik kita kemarin yang tadi. Ya, balik kita jadi apa? Menjadikan orang sadar. Jadi kalian di sini sebelum tujuan menjadi pemimpin, imam-imam masjid, ustadz-ustadz, pemimpin-pemimpin formal maupun non formal lainnya, sebelum itu jadilah orang yang sadar. Nah, definisi kedua orang sadar itu adalah apa? Orang yang sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Itu kaitannya nanti. Bisa memimpin diri sendiri. Diri kita itu apa? Bisa mimpin mulutnya sendiri, bisa mimpin matanya sendiri, bisa mimpin tangan dan kakinya sendiri, bisa memimpin perutnya sendiri, bisa memimpin kepalanya sendiri. Banyak orang yang enggak bisa mimpin dirinya sendiri. Mulutnya aja nggak bisa dia pimpin. Ngomong nggak bener, ngomong sumpah serapah, ngomong yang jorok-jorok,
ngomong yang kotor-kotor, ngomong yang kasar, caci maki dan lain sebagainya. Mulutnya nggak bisa dia pimpin. Itu berarti orang yang kayak gitu, orang yang nggak bisa mimpin. Berarti orang yang nggak sadar. Kenapa? Kita kan sebelum ngomong kan mikir dulu. Nah kalau orang yang sadar, yang diucapkan itu kan ditimbang oleh akal dan sama hatinya. Dia timbang. Ini omongan aku baik atau enggak? Kalau enggak baik, nggak usah. Kalau baik, kerjakan. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ngomong bener, ngomong baik, nggak bisa diem. Itu berarti apa? Orang yang hatinya hidup. Maka orang beriman itu orang yang hatinya hidup, hatinya dipakai, akalnya hidup. Kembali kita kepada yang tadi. Jadi siapa orang yang sadar itu? Adalah orang yang apa tadi yang kedua? Orang yang bisa memimpin mulutnya supaya ngomong yang baik, ngomong yang benar. Bisa mimpin matanya supaya nengok yang baik dan yang benar. Bisa mimpin telinganya sendiri untuk mendengar yang baik dan yang benar. Bisa mimpin tangannya untuk megang, ngambil yang baik dan yang benar. Bisa mimpin kakinya sendiri untuk berjalan ke tempat yang baik dan yang benar. Bisa mimpin perutnya untuk makan yang baik dan benar. Semuanya. Nah, inilah tugas kita di sini. Nah, inilah program kita. Menjadikan kalian pemimpin bagi diri sendiri. Nah, setelah dia bisa memimpin dirinya, baru dia bisa mimpin orang lain. Maka coba kemarin yang pelajaran kita sebelumnya. Tugas kita imam masjid itu tugasnya apa kemarin? Coba, imam masjid itu tugasnya apa kemarin? Imam masjid itu tugasnya apa kemarin? Coba, pelajaran sebelumnya, imam masjid itu tugasnya apa? Sebelum dia memimpin itu, dia coba, apa tugas kemarin kita bahas? Imam masjid itu tugasnya apa? Satu, memakmurkan masjid, kan gitu kan? Kemarin kan? Satu, tugas imam masjid itu apa? Memakmurkan masjid. Dia makmurkan masjid. Jadi imam, dia makmurkan. Dia sholat 5 waktu. Dia baguskan masjid. Dia jadi imam masjid. Dia pemimpin. Kena ingat pelajaran sebelumnya. Ya, termasuk dia mengajar di situ. Yang kedua, imam masjid itu ngapain? Yang kedua, tugasnya juga. Apa saya bilang kemarin? Apa? Dia menjadi teladan, kan gitu. Menjadi teladan bagi jamaahnya, bagi makmumnya. Menjadi teladan, contoh. Imam masjid itu jadi contoh. Jadi contoh. Apa ini contoh? Akhlaknya, ibadahnya, kepeduliannya itu yang dicontoh. Nah sekarang bagaimana dia mau ngasih contoh sama orang lain sementara dianya nggak mengerjakan yang baik, atau sebaliknya, bagaimana mau dicontoh sementara dia mengerjakan yang dilarang, mau dicontoh. Sebenarnya saya katakan tadi, ya dia aja belum bisa mimpin dirinya sendiri, orang pikir ini nggak layak ini, nyuruh-nyuruh kita. Malah nanti jamaahnya bisa mufarokoh kalau imamnya nggak layak dicontoh. Saya pernah menemukan ada jamaah-jamaah yang seperti itu. Aku kalau dia jadi imam, nggak pernah aku mau jadi makmumnya. Aku keluar, kenapa? Aku tahu dia pekerjaan dia, tak mau aku kata begitu. Kalau karena kita nggak tahu, kita mau aja. Dia begitu imam itu dia keluar dia langsung. Nggak mau dia sholat berjamaah. Kita karena kita nggak tahu, ya kita sholat. Tapi dia pergi dia, nggak mau dia cari masjid yang lain. Loh, kata kok kayak gitu? Aku tahu apa yang dia kerjakan. Tak mau kalau dia jadi imam. Tapi begitu, ada yang begitu.
Istilah dia bilang imam udah kentut katanya. Tahu imam kentut? Batal. Dia bilang begitu. Ada yang begitu. Dia sebelum kita. Jadi imam itu menjadi contoh, teladan. Kita juga gitu. Kita sebagai bapak, kita kan pemimpin nanti. Memimpin sebagai bapak. Memimpin sebagai istri kita pimpin. Kita sebagai suami. Ya kita jadi contoh. Jadi teladan. Gak bisa kita bilang sama anak kita, kau anakku ya, kau harus ikut sama aku kau ya. Gak bisa begitu. Kau istriku, ku kasih makan kau ikut. Gak bisa begitu. Bisa kita paksa orang, tapi orang hatinya gak bisa kita rebut. Taatnya hanya taat apa? Di muka kita dia taat, di belakang dilecehkannya kita. Papa aja kayak gitu kok katanya. Kan banyak itu ada ustadz-ustadz yang dia dilecehkan oleh anaknya sendiri sama suaminya sendiri. Ketika suaminya ceramah di mimbar atau di TV, istrinya nonton, ketawa istrinya. Dia aja nggak kayak gitu, ketawa istrinya nonton dia ceramah. Ketawa anaknya dia ceramah. Kenapa? Anaknya di rumah, bapaknya ceramah di masjid, suaranya kedengaran sampai ke rumah. Ketawa anaknya di rumah, bapaknya kayak gitu gitu. Bapaknya ceramah, laisal birra, bukan gitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wah. Ali Imran ayat 91. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Wah. Bapaknya infak kayak gitu, anaknya ketawa. Akhirnya dikerjain anaknya, pulang-pulang, rupanya bapak ada di rumahnya itu ada ikan yang macam ikan arwana gitu, digoreng anaknya. Digoreng anaknya ikan arwana itu. Ya udah disiapkan. Oh ini ikan apa nih? Enak kali kata anak. Begitu habis makan lagi baik. Enak kali ikan apa nih? Ikan papa. Mana itu orang? Umar kenapa? Ikan papa bilang tadi. Kalau mencapai kebaikan lu berikan anak. Kan papa kan cinta kita berikan di sini. Oh, ngamuk. Bisa begitu, bisa dikerjain anak kita sendiri. Kenapa? Senjata makan, akhirnya bisa begitu. Nah itu anekdotnya, tapi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kembali kepada tadi, ya kita menjadi teladan. Makanya nggak bisa jadi teladan kalau kita tidak bisa memimpin diri kita. Makanya kita di sini pelajaran program-program kita, membuat kalian sadar. Menghidupkan akal dan hati. Makanya cuma di program-programnya. Karena saya bilang kemarin ada 5 ilmu yang kita ajarkan kalian di sini. Nanti ilmu-ilmu ini akan menghidupkan itu semuanya. Intinya ke situ ilmu-ilmu itu. Kemarin saya bilang 4 ya, 4 atau 5 kemarin. Apa yang kita pelajari di sini? Ya, apakah ilmu akidah itu menghidupkan akal dan hati? Ibadah menghidupkan akal dan hati. Akhlak juga begitu. Kita belajar akhlak. Akhlak itu nanti kan orang yang berakhlak itu ya orang yang sadar. Kita ajarkan akhlak. Mana boleh, mana enggak boleh. Kita belajar Quran di sini juga. Ini semua Quran itu menghidupkan akal dan hati. Ya, dan kita juga belajar ilmu-ilmu lain yang bisa mengembangkan itu semua. Jadi ilmu-ilmu di sini, program-program di sini dalam rangka itu, bagaimana akal dan hati kalian hidup. Maka di sini kita tidak mentoleransi kejahatan-kejahatan yang nggak. Makanya saya bilang, kalau ngerjakan tuh pakai akal dulu. Makanya saya nggak suka. Ya, sekali salah oke. Tapi kalau keseringan berarti nggak dipakai akalnya gitu. Sekali-sekali salah ya oke lah, kita toleransi. Tapi kalau udah kesalahannya fatal, diperingatkan 3 kali masih juga dikerjakan, ya nggak apa-apa ya harus kita keluarkan. Ini berarti orang udah tidak bisa, berarti akalnya udah nggak bisa diperbaiki lagi, udah susah. Daripada bikin rusak di sini, bagus kita keluarkan.
Tapi kita tetap memberi kesempatan, peringatan dulu. 3 kali. Sudah itu, sudah. Berarti ini nggak bisa diperbaiki. Sudahlah. Biar Allah memperbaiki dia sendiri di luar sana. Di sini susah, karena kita punya lingkungan yang kita punya tanggung jawab. Bukan kita katakan pasti tidak bisa, mungkin di luar bisa. Di tempat ini tidak bisa, mungkin di luar dia bisa. Wallahu a'lam. Jadi balik kita kepada jadi program-program kita semua ini menghasilkan orang-orang yang bisa memimpin. Siapa pemimpin? Ya saya memimpin. Istilah saya apa? Memimpin diri sendiri itu apa? Orang yang sadar. Itu makanya istilah yang ketiga, ya orang yang, jadi apa ya? Tujuan kita di sini apa namanya? Program-program kita membuat orang yang sadar. Siapa orang yang sadar? Tadi orang yang akal dan hati hidup. 2, orang yang bisa memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu apa? Memimpin diri sendiri itu apa? Bisa memimpin, ya pokoknya diri sendiri badan kita. Bisa memimpin mulutnya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya. Juga bisa memimpin apa? Ya pikirannya, pikiran dan hatinya. Ya dia bisa pimpin. Itu semua di situ. Bisa memimpin hatinya, bisa memimpin badannya. Mulut ngomong yang itu yang kedua. Itulah namanya orang sadar. Ya, jadi kalau dia tidak bisa memimpin dirinya, ya kenapa dia bisa memimpin diri? Karena ya akal dan hatinya hidup. Orang yang kan pusat kan cuma di akal dan hati. Akal nih panglima, hati ini raja, istilahnya begitu. Semuanya tergantung, walaupun nanti fokusnya nanti di hati, tapi dua-dua itu. Itulah orang ini, itulah tujuan kita nanti belajar di sini. Ya, kalau udah bisa, insya Allah semua program-programnya ke sana. Nah yang ketiga, siapa orang yang sadar itu? Nah, yang saya bilang tadi. Siapa orang yang sadar itu? Di sini semuanya kita. Ya, istilah bahasa kita. Ini istilah yang ketiga ya, orang yang sehat jasmani dan ruhani. Atau ruhani dan jasmani. Sehat lahir batin bahasa kita. Itu istilah lain. Sehat lahir batin. Itulah orang yang sadar. Jasmaninya sehat, ruhaninya sehat. Lahirnya sehat, batinnya sehat. Sehat mulutnya, sehat matanya. Mulut yang sehat itu apa? Ngomongnya bener. Mata yang sehat itu apa? Istilah sehat itu apa? Istilah sehat itu jauh dari penyakit-penyakit. Jadi kalau istilah sehat itu apa? Istilah sehat itu berarti apa? Jauh dari penyakit jasmani dan ruhani. Jasmani yang dimaksud ini bukan dalam artian sehat dalam artian fisik. Maksudnya jasmani itu apa? Sehat mulut. Ya selalu ada kaitannya dengan ruhaninya. Sehat mata. Sehat mulut itu bukan mulutnya nggak sariawan gitu, bukan. Sehat dalam artian perkataannya sehat. Sehat jasmani ruhani. Itu orang sehat. Nanti tingkatannya gitu. Setelah sehat, nanti kan ada tingkatan, nanti kita belajar ke depan ya. Pertama itu kita tadi tuh sadar dulu, sehat. Habis sehat baru jadi kuat. Kuatnya pemimpin. Lebih hebat lagi nanti hebat. Ini tahapannya. Sehat dulu, sehat jasmani rohani, habis itu kuat jasmani rohani, habis itu hebat jasmani rohani. Dahsyat. Itu tingkatannya. Kalau pemimpin dalam arti kecil, dia harus kuat. Tapi kalau menjadi pemimpin yang lebih besar lagi, dia harus hebat.
Nggak bisa. Tapi sebelum menjadi orang pemimpin yang hebat di sana, nggak akan bisa sebelum melewati yang kuat. Siapa orang yang kuat? Orang kuat itu orang yang sanggup menanggung beban orang lain. Itu orang hebat, orang kuat. Tapi kalau orang hebat itu bukan hanya orang lebih banyak lagi. Jadi kalau kamu sebagai suami, sebagai anak, ya kamu sanggup menanggung beban istrimu, ya anakmu. Itu berarti kamu sudah kuat. Orang sehat itu ada orang apa? Orang yang sudah sanggup menanggung bebannya sendiri. Itu orang sehat. Orang sehat itu sanggup dia menanggung bebannya sendiri. Tapi belum kuat dia menanggung. Tapi kalau menjadi orang kuat, dia sudah siap menanggung beban bagi orang lain. Ini cari makan buat dirinya aja susah, apalagi cari makan buat anak istrinya. Mana? Buat dirinya aja dia susah dia mencari makan buat dirinya. Bagaimana dia mencari makan buat anak istri? Buat dirinya aja dia masih minta-minta. Bagaimana dia mau ngasih makan buat anak istri? Nah kira-kira gitu. Jadi orang sehat itu nanti orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia bisa nyari makan buat dirinya. Badannya sehat, fisiknya sehat, jasmaninya sehat, ruhaninya pun sehat. Kalau kuat, dia bisa menanggung beban orang lain. Bisa menanggung beban memberi makan anaknya, memberikan makan. Orang yang hebat tuh dia bisa memberi makan orang yang lebih hebat lagi, orang yang lebih banyak lagi. Itu pemimpin yang dalam artian, ya, apakah bupati, apakah wali kota, apakah gubernur, apakah presiden, apalagi itu berarti orang-orang hebat harusnya, karena dia sudah memimpin orang banyak. Atau juga itu dalam arti formal, ya, dia pemimpin perusahaan atau pemimpin organisasi. Makanya mengapa kami di sini memberi makan kalian itu, kalian tuh tidak usah bayar, kalian tuh gratis di sini, supaya kami jadi orang hebat gitu loh, biar kalian tahu. Kami tidak mau jadi orang biasa, kami mau jadi orang hebat, biar kami tanggung beban-beban kalian semuanya dalam memberi makan kalian. Kami karena pengen jadi orang hebat, nggak mau kami jadi orang biasa. Nah kita bagi tugas, kami menanggung beban kalian, ya kalian yang harus bisa menanggung beban kalian sendiri gitu loh. Harus bisa memimpin diri sendiri. Ini udah kita kasih makan, udah kita ini gitu. Dia sendiri nggak, wah bagian gawat kita ini. Masa harus kami suapin ke mulut kalian lagi? Udah makan disiapin, malah disuapin lagi? Enggak. Ya kan memang harus mandiri, bisa mandiri, harus bertanggung jawab. Oh ya, kami sudah gini, nah saya harus bisa menjadi pemimpin bagi diri saya sendiri. Ya, kita bagi tugas. Supaya apa? Supaya keluarkan dari sini, nanti kalian tidak jadi beban bagi masyarakat gitu loh. Orang yang sudah bisa memimpin dirinya sendiri, orang yang sehat jasmani rohani, orang yang nanti tidak jadi beban bagi masyarakat. Ini keluar dari sini, kalian pulang dari sini beban bagi orang tua kalian. Tidak. Mama, papa, saya sudah bisa cari makan buat diri saya sendiri. Harus begitu dong. Pulang-pulang, mama, ini mama. Bikin susah orang tua. Itu bukan santri-santri kita. Maka kita harus bikin teman, kalian mandiri. Bangun mesti dibangunin, baju mesti dicuciin juga. Ya di sini kamu nyuci sendiri, pulang ke rumah cuci sendiri bajunya. Ada yang pakai laundry nggak di sini? Ada, Gus. Nyuci sendiri, sekali-sekali laundry boleh. Kalau nyuci sendiri laundry, wah hebat kali kalian di sini. Suruh nyuci sendiri, Gus. Nggak ada suruh pakai laundry, kecuali yang sakit atau apalah. Ada yang pakai laundry nggak sih? Coba angkat tangan. Duitnya diambil, Gus, kalau gitu. Ya, kalau yang tua-tua oke lah. Nah, udah, baju dicuciin. Nanti kalau sudah kalian cari duit sendiri baru layak baju kalian dicucikan oleh orang lain. Ini kalau duit ini kami kasih kalian Pak.
Memimpin, berarti belum bisa memimpin diri sendiri. Harus bisa. Kami dulu sebelum merantau oleh orang tua kami diajari bagaimana nyuci, bagaimana menggosok, bagaimana masak. Bisa itu. Ini minimal masak nasi, masak super mie bisa lah gitu. Goreng-goreng sedikit, masak rebus-rebus. Ya kalau masak rendang itu kelasnya lain lah. Kalau cuma sekedar gitu-gitu harus bisa lah. Ini kalau kalau nggak dimasain nggak bisa makan. Ya kalau nggak ada makan ya bisa masak sendiri, nggak ada masalah. Apa yang bisa kita makan kita bisa masak. Nah, itu mandiri. Makanya kita di sini juga ajarkan kalian untuk mandiri, supaya bisa memimpin diri sendiri gitu loh. Jadi yang ketiga, siapa orang yang sadar itu? Siapa yang sadar? Orang yang sudah sehat jasmani rohani. Fisiknya sehat. Fisik harus sehat. Ya orang Rasul mengatakan Allah tuh menyukai orang-orang beriman yang kuat. Al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if, kata Nabi. Allah itu lebih mencintai, lebih menyukai orang beriman yang kuat daripada orang beriman yang lemah. Karena kalau dia kuat, dia bisa menanggung beban orang lain. Kalau dia lemah, dia jadi beban bagi orang lain. Kita jangan mau jadi beban bagi orang lain. Tidak boleh jadi beban bagi orang lain. Makanya santri-santri ini begitu harus bisa cari duit sendiri, harus bisa ini. Kalaupun terpaksa kita belajar, kita dikasih makan, kita buktikan bahwa memang kita dikasih makan, tapi kita memberikan kontribusi layak untuk kita dikasih makan. Maka di sini beri kontribusi buat pesantren ini. Kami tidak menyuruh kalian untuk bayar uang saku, bayar uang makan dan sebagainya, malah kalian dapat uang saku. Tunjukkan kalian juga bisa memimpin diri kalian sendiri, ya tunjukkan kontribusinya apa. Ini udah kita kasih makan, belajar gratis, males. Tidur aja kerjanya, gemuk badan kau nanti. Oh tapi dia enggak, beda. Makan kau berapa? Bingung gitu. Jadi santri kok gemuk gitu, bingung. Dia santri itu kurus, ini santri gemuk. Makan berapa porsi orang? Sama porsinya. Cuman cemilan yang beda. Ya balik kita bareng tadi. Ya. Jadi orang yang sadar itu orang yang sehat, badannya sehat. Makanya nanti salah satu kesadaran kita itu yang dibangun sama kalian, ya kesadaran untuk supaya badan kita hidup sehat. Siapa orang yang sehat jasmani? Makannya teratur, nggak makan yang kemarin kita belajar, halalan, thayyiban, mubarakan. Halal, thayyib, berkah. Ketika kita juga olahraga di sini, ya istirahat, olahraga, ini supaya badan kita, fisik kita sehat, jangan jadi beban. Karena kalau kita sakit jadi beban orang lain. Di pesantrennya kalau kalian sakit, siapa nanti yang ngurus? Saya pengalaman, mengapa saya dari SMA saya sudah merantau, SMA kelas 1 saya sudah merantau. SMA kelas 1 saya sudah merantau. Sedikit saya cerita sama kalian. Jauh dari orang tua. Merokok pun saya tidak. Padahal saya jauh dari orang tua. Merokok pun saya tidak. Saya kerja di penjagalan. Penjagalan itu kerjanya orang yang merokok dan mabok. Penjagalan itu gitu. Kadang-kadang kita bingung. Penjagalan itu sah nggak ya sembelihannya? Kadang-kadang kalau dia mabuk nyembelih. Pakai nggak tahu kita bismillah tahu nggak? Kalau kita alhamdulillah karena kita menyembelih begitu. Ada kalau tenggen-tenggen dia motong dia gini, ya Allah, ya namanya harus dia cari duit juga. Dia tenggen-tenggen malamnya deh. Tahu tenggen nggak? Tenggen itu bahasa Medan itu mabok. Mabok minuman. Merokok apa? Tapi saya nggak merokok. Kenapa? Karena saya merasa merantau. Saya merantau kalau merokok nanti sakit apa? Siapa yang ngurus gitu loh? Karena kita merantau, siapa yang ngurus kita? Kalau kita sakit. Ya begitu saya. Nggak mau saya bikin macam-macam karena bertanggung jawab kan diri sendiri. Hidup sendiri, kalau susah tanggung sendiri. Makanya saya nggak mau macam-macam. Kenapa? Ya karena kita sendiri gitu loh. Kalau kita sakit, kalau kita ada apa-apa, siapa yang orang tua kita jauh. Makan cari sendiri.
semua serba sendiri. Orang tua saya cuma ngasih uang sekolah doang ngasih. Makan, jajan apa harus cari sendiri. Karena kita merantau, karena orang tua kita pas-pasan juga, bisa hanya sanggup ngasih. Karena orang tua saya ngajak saya untuk ikut mereka, ya waktu itu pulang ke Aceh, saya nggak mau. Kalau sama orang tua kan makan bisa gratis apa semua. Kata orang tua saya kalau tidak mau ya sudah cari sendiri. Kalau enggak ya ikut. Saya nggak bilang saya nggak mau. Akhirnya cari makan sendiri. Ya karena kita sendiri ya tanggung jawab. Kan ada orang nggak jauh dari orang tua, mantap, yes, merokok apa semua. Karena kalau saya enggak, kenapa? Saya merasa bertanggung jawab terhadap diri saya. Kalau sakit, kalau ada apa-apa terhadap saya, siapa yang ngurus? Nggak ada. Makanya harus hidup benar. Nah itu juga harapan saya pada kalian. Mengapa saya bikin pesantren ini supaya santri-santrinya pada mandiri dan survive. Istilah saya 3S. Nanti itu kita belajar ke depan. Siapa orang yang 3S itu? 1, survive. Tapi sebelum survive, smart dulu. Smart itu akal hati dipakai, hidup. Namanya smart. Nah, istilah saya, kalau istilah kerennya, akal dan hati itu apa? Smart istilahnya. S-M-A-R-T, smart. Smart orang tuh orang yang akal dan hatinya dipakai. Smart orang. Harus baik. Yang kedua orang yang survive. Nah ini mandiri nih. Survive. Nah. Survive itu mandiri. Itu tadi dia bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mau di hutan, mau di mana, hidup. Survive. Harus gitu kita survive. Alhamdulillah saya bilang tadi merantau, walaupun jauh dari orang tua, cari makan sendiri. Kalau kamu alhamdulillah sekarang ini. Maka dikasih coba, enak lagi. Dapat buah tiap hari bisa makan buah. Sampai bahasa kita hanya kalah kalong kalian bikin. Kampret kalah, berebut sama kampret kalian. Makan apa? Makan jambu, makan apa semuanya. Sampai kita nggak pernah kebagian itu jambu. Kalah sama santri. Sampai yang hijau-hijau dimakan juga. Gawat. Ya nggak apa-apalah, itu rezeki kalian lah, biar sehat gitu kan. Durian-durian itu juga. Belum sempat gede udah duluan gitu kan. Daripada jatuh bagus kita makan kan gitu ya. Nah, balik kita kepada yang tadi. Ya. Smart, survive. Nah, satu lagi apa? Soleh. Itu dulu. Kalau sekarang kita balik, S-nya di atas. Nah, ya. Ini kan 1, 2, 3. Tapi nanti nomor 1, soleh. Jadilah orang yang 3S ini. Soleh, smart, survive. Ujungnya apa? Sukses. Siapa sukses? 3S, hasilnya nanti 3S juga. 1 apa? Sukses. 2, sa'adah. Pakai Arab, ada Inggris, ada Arab, ada Inggris gitu kan? Sa'adah. Apa arti sa'adah? Bahagia. 3S apa? Selamat. Itu kita bahas itu. Modalnya 3S, dapatnya 3S. Apa S pertama? Sukses. Sukses dunia akhirat. Apa yang kedua? Sa'adah. Apa sa'adah itu apa? Bahagia. Hati tenang, damai. Bukan gak ada masalah. Tapi setiap ada masalah selalu ada jalan keluar. Punya rumah tangga sa'adah. Punya kehidupan yang sa'adah. Sa'adah itu artinya bahagia. Sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. S yang ketiga, selamat. Apa selamat? Ya selamat. Enggak celaka gitu hidup di dunia maupun di akhirat. Nanti kita bahas itu lebih dalam. Ya, jadi balik kepada yang tadi. Jadi harus menjadi orang yang apa tadi? Siapa orang yang sadar itu? Siapa orang yang sadar itu?
Nah, jadi itu orang yang sadar itu kemari bisa. Orang yang sadar itu adalah orang yang hati dan kalau udah begitu, nanti dia akan smart, dia akan survive, dia akan soleh. Atau dibalik, dia orang yang sadar itu adalah orang yang soleh, orang yang smart, orang yang survive. Jadi orang yang seperti itu, insya Allah dapat sukses, dapat apa tadi? Dapat sa'adah, dapat apa? Dapat selamat fid dunya wal akhirah. Orang yang survive itu orang yang mandiri, cari duit sendiri, berjuang sendiri, jatuh bangun, nggak ada masalah. Itu bagian dari perjuangan. Di mana aja kita saya kadang-kadang ya harus kita bangun biar pede, biar punya keyakinan diri, kita bangun. Harus punya gitu, survive. Jadilah orang-orang yang survive. Jangan jadi beban masyarakat. Males. Sontoloyo es juga itu. Ya. Jadi gitu. Jadi orang yang survive. Mandiri. Ya, walaupun kalian sudah di sini semua serba gratis, tapi apa? Buktikan bahwa kita memberi manfaat. Artinya apa? Artinya manfaat itu artinya layak kita untuk diberi makan gratis karena kita juga makanya di sini salah satu program kita di sini bekerja. Kan kita 3B ya. Beribadah. Jadi apa sini tugasnya? Beribadah, belajar, bekerja atau berkarya. Kan di sini ini kita. Apa kita? Kalau tadi itu program. Ya program itu ada lagi namanya tugas. Ada program, ada tugas. Apa tugas di sini? Ibadah, bekerja, belajar. Makanya saya katakan tadi kita semua menciptakan orang-orang sadar. Insya Allah mudah-mudahan semua sadar. Nah, bagaimana nanti menghidupkan hati, menghidupkan akal, bagaimana nanti sehat jasmani, sehat rohani, ya. Bagaimana nanti namanya bisa memimpin diri sendiri, satu paket. Ya, ini kita akan bahas pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua jadi orang yang apa tadi? Jadi orang yang soleh. Jadi orang yang sadar itu nanti apa? Akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang smart, menjadi orang yang survive. Kalau sudah itu, akan sukses, sa'adah, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan demikian. Mari kita baca hamdalah. Dan bisa diamalkan. Ya saya cerita ini ya karena saya sudah menjalaninya lagi. Saya bilang tadi. Saya sudah menjalani. Bukan berarti saya akan mengatakan sukses. Ini tidak. Tapi saya sudah menjalani. Mudah-mudahan ini jadi bahan panduan bagi kalian. Pedoman. Tambahan untuk kalian menjadi orang yang lebih hebat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanallah anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.